Kembali lagi dengan saya Dua tadi. Nah, untuk episode ini saya tuh juga cukup senang ya, karena kita itu akan membahas suatu mobil yang kalau menurut saya nih, buat auto lovers yang mau cari proper SUV hybrid gitu ya, yang bukan mild tentunya, tapi dengan kelas yang udah bener-bener elegan, udah gitu dengan performance yang ditambah lagi juga nggak main-main. Langsung aja kita review Mazda CX-80. Mazda CX-80 nih. Ini menurut saya ya, dia emang adalah salah satu SUV terbaru dari Mazda. Karena kalau untuk CX-80 ini itu tuh dia memang ditargetkan untuk menyaingi brand-brand besar di Eropa gitu ya, seperti BMW dan juga Mercedes. Kalau Mazda CX-80 ini dia itu memiliki perbedaan yang aslinya bisa dibilang tidak banyak tapi signifikan gitulah dengan adiknya si X60 nih atau lovers. Kalau untuk si X80 ini itu sudah bisa masuknya performance family SUV ya. Nah, dia ini bedanya tentunya karena dia ada third row ya atau baris ketiga nih atau lovers. Dan juga ini mungkin adalah salah satu unit Mazda yang terbesar saat ini dijual di Indonesia nih. Pertama yang saya notice juga tentunya adalah emblemnya Mazda yang benar-benar besar, dan juga di sini ada sedikit bros mungkin bilangnya, ini karena memang menandakan seri-seri terbaru dari Mazda. Mungkin aslinya ada juga di seri-seri sebelumnya. Dan kalau kita lihat ini untuk grillnya dia emang masih identik dengan Mazda gitu ya, karena emang Mazda look sendiri itu kalau menurut saya juga dia kayaknya bakal gini-gini aja nih. Tapi kalau menurut saya justru suka karena jadi kayak emang identitinya Mazda gitu loh ya. Kalau kita lihat depan tentunya ada sensornya juga ya. Untuk lampu LED-nya sih dia tetap sama, tapi kembali lagi karena mempertahankan identik Mazda-nya itu auto lovers ya. Nah, ini mungkin buat auto lovers yang lihat nih, ini warnanya adalah grey metallic ya. Dimana kalau untuk versi ini itu adalah versi yang Kuro nih. Jadi dimana kalau untuk Mazda CX-80 ini tuh dijualnya dua varian ya auto lovers ya. Dia ada versi Pro dan juga Elite. Harganya sama dan juga tentunya tidak ada perubahan yang terlalu banyak lah, lebih ke estetiknya saja lah. Jadi mungkin kembali ke preferensi masing-masing ya, dimana kalau untuk Kuro itu lebih sporty, kalau Elite itu lebih wah gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat dari depan juga nih, kita lihat kalau dia sudah ada ADAS juga, dan tentunya dia sudah ada radar nih ya. Karena kalau untuk si X80 ini dia sudah adaptive cruise control, tapi ya adaptive cruise controlnya dia sudah bisa dari 0 km nih. Jadi di mana-mana kan kebanyakan dia cuma sampai minimal tuh 30 kan. Kalau ini dia sudah 0 km. Jadi dari bener-bener top itu masih tetap adaptive cruise controlnya nih atau lovers ya. Nah, mungkin kalau kita lihat ke samping nih ya, kayak bener-bener baru kelihatan gitu ya. Kalau ini mobil ini tuh bener-bener lebih besar ya, karena emang kembali lagi nih unit terbesar dari Mazda nih auto lovers ya. Karena dia itu memiliki lebar sekitar 1,9-1,8 ya. Lalu untuk panjangnya itu sekitar 4,9, wheelbase sekitar 3 meter, dan untuk tingginya itu sekitar 1,7 meter nih atau lovers ya. Jadi lumayan besar lah, karena kan nggak boleh lagi ya, ini sudah sepertinya itu memang sudah family SUV karena sudah ada third row-nya, di mana dia lebih besar karena dia tidak akan mengurangi kenyamanan dari row dan third row-nya nih, baris kedua dan baris ketiga. Jadi tidak ada yang dikorbankan kenyamanannya. Ya, ini kalau auto lovers lihat nih, kalau dari velgnya ini emang udah, kalau menurut saya juga bener-bener keren lah gitu ya. Kalau dari velgnya tersendiri nih auto lovers, dia kalau untuk ukuran bannya itu ring 20 ya. Jadi tidak terlalu besar, tapi ini sudah cukup besar ya untuk kelas SUV ya. Karena kan memang kalau terlalu besar tuh justru mungkin lebih terasa getarannya lah kita let's say. Terus kalau di samping nih, dia ada seperti list-list lagi, dan juga ada PHEV ya atau plug-in hybrid nih auto lovers ya. Gimana kalau untuk ini tuh dia bisa mode full elektrik nih auto lovers ya. Nanti untuk kelengkapnya lagi nanti akan saya review kalau kita sudah masuk ke dalam nih. Tapi ini kita review sampingnya dulu. Dan juga yang saya suka sama Mazda ya, kembali lagi, mungkin kalau sebagian orang tuh kiranya oh ini modelnya simple atau gimana-gimana. Tapi saya justru suka karena dia itu uniform design lah, kembali lagi ya. Mungkin kita kembali lagi ke motonya Mazda gitu ya. Jadi dia kayak bener-bener uniform lah. Jadi ya
tidak ada misalnya ada belakangnya beda, depannya beda, sampingnya beda. Nah kalau Mazda ini tetap satu uniform design yang dimana saya itu lumayan suka ya, karena jadi ya orang-orang langsung tahu nih, wah ini Mazda nih gitu kan. Nah kalau dari untuk kacanya dia ada list-list silver nih ya, untuk lebih mempercantik aja. Dan juga kalau auto lovers lihat nih di atasnya dia ada roof rail ya, dimana ini tentunya roof rail fungsi nih ya, karena kan memang kalau Mazda tuh kalau saya lihat di komunitasnya juga makin banyak tuh yang pasang eh, apa namanya topnya lagi ya, biar kelihatannya lebih apa ya, lebih culture gitu lah kalau kata orang-orang ya, dimana biasanya tuh untuk warnanya nanti disamain warnanya sama mobilnya nih. Nah ini untuk belakangnya, nah ini untuk fuel capnya di sini nih auto lovers ya. Nah, kalau belakangnya ya tentu dia ada brake light, ada wiper juga, dan ada defogger juga nih. Kalau belakang tentunya dia juga memang cukup identik dengan seri-seri Mazda yang sebelumnya nih auto lovers ya. Jadi kembali lagi identik dan juga uniform design nih. Lalu di sini juga ada tulisan tentunya CX-80 all-wheel drive nih ya. Nah ini mungkin kalau mendengar all-wheel drive nih, kan auto lovers kalau bisa lihat kita sekeliling nih, kita kayak di daerahnya yang kayak berkerikil, berpasir. Nah, karena nanti kita akan coba nih untuk performanya kalau kita coba mode all-wheel drive-nya, di mana dia tentunya ada mode all-wheel drive atau mobil atau mode off-road lah gitu ya kita bilangnya. Nah, dia ini seperti ini ya. Seperti saya bilang tadi untuk tampilan belakangnya, dan di sini dia juga ada tulisan e-Sky Active PHEV. Nah, mungkin langsung aja kita buka nih ya. Kalau untuk Nah, tentunya dia juga sudah power tailgate ya. Nah, ini ya tadi tampilan dari bagasi belakangnya, dan kalau di sini dia tentunya ada tombol kalau untuk buka power tailgate-nya, dan juga ada handle juga nih. Nah, ini kalau untuk sekarang kan dia masih konfigurasinya semuanya naik ya kursinya. Gimana kalau semua kursinya naik itu sekitar more or less 200 liter lah. Tapi kalau misalnya kita lipat yang bagian tengah ya, itu dia naik menjadi sekitar 600 liter nih auto lovers ya. Di sini juga ada untuk storage lagi ya, untuk ya keperluan-keperluan misalnya kayak tire repair kit dan yang lain-lain. Di sini juga sudah dapat ya. Dan dia juga tentunya sudah ada trunk covernya nih, yang dimana bisa dicopot dan juga bisa dipasang juga. Jadi lebih privacy lah semua barang-barang yang kita bawa nih. Kalau untuk di sini saya lihat nih ada untuk semacam untuk hanger, ada LED juga yang saya suka. Jadi kalau gelap-gelap kita masih kebantu. Dan ini ada untuk power connector juga nih auto lovers ya. Di belakang sini straightforward sih ya, tidak banyak yang aneh-aneh kalau menurut saya. Nah ini kalau auto lovers lihat kan dia ini aslinya kalau second row-nya ini bisa dilipat juga nih auto lovers ya. Dimana kalau second row-nya dilipat itu tuh volumenya menjadi naik menjadi sekitar 1900 liter nih. Karena kalau walaupun itu di tengahnya aslinya ada konsol gitu ya, tapi itu dia level dengan bagasinya nih. Jadi mungkin kalau buat auto lovers yang mau bawa barang tambahan tuh ya bisa makin bisa masuk aja ya nih. Karena untuk tengahnya dia tentunya juga bisa untuk di fold juga atau dilipat juga nih auto lovers ya. Jadi ya kembali lagi karena kan memang sudah ini unit yang terbesar, dan juga dia fokusnya sebagai family SUV kan. Jadi bisa muat banyak nih auto lovers ya. Nah ini kita tutup lagi seperti itu. Lalu mungkin kita sekarang coba cek ke driver seat-nya nih ya. Alright. Nah, ini adalah tampilan dari driver seat-nya lah ya. Nah, mungkin pertama saya bahas door trim-nya dulu ya. Dimana kembali lagi kalau untuk Kuro, dia itu materialnya suede seperti ini ya, dan juga dia wood look atau elegan look gitu ya. Dia jadi dimana kombinasi antara coklat dan juga hitam ya. Di sini juga ada jahitan juga nih. Untuk door trimnya sih saya lihat di sini dia ada tambahan lagi seperti untuk motif-motif kayu lah, dan juga ada untuk tambahan list-list silver juga nih. Untuk konfigurasi window dan mirrornya dia juga mirip-mirip, dan juga dia sudah ada lock dan juga untuk unlocknya nih ya. Dan juga mungkin membuat auto lovers yang sudah nostalgia nih, dia di sini untuk Twitternya sudah Bose. Dan tapi tenang saja karena untuk audionya itu dia Bose itu sudah menyeluruh ya. Itu kalau tidak salah tuh ada sekitar 12 lah. Jadi kembali lagi ya, kalau sudah Bose juga pasti untuk audio mappingnya juga saya yakin juga udah nggak mungkin asal-asalan nih, karena kembali kan sudah Bose ya. Jadi mungkin buat auto lovers yang
suka audiophile lah gitu ya. Saya yakin ini untuk audio mappingnya sudah perfect ya. Nah ini mungkin saya lalu bahas ke seatnya nih ya. Untuk seatnya dia tentunya juga sudah electric seat ya. Dia ada pengaturannya untuk naik, turun, dan juga untuk recline-nya juga. Dan juga sudah ada untuk lumbar supportnya nih lovers ya. Seperti itu, dan tentunya dia juga untuk seatnya sudah bisa memori nih. Nah mungkin mumpung di sini kita bahas juga nih. Di sini ada untuk fuel cap-nya, ada traction control, ada parking sensor, dan juga ada untuk whistle-nya atau mungkin suaranya lah gitu ya. Kalau untuk di sini dia ada untuk coin ya. Untuk air conditioner-nya mungkin ya. Kalau untuk di driver seat dia ada di sebelah kanan dan juga untuk di pilar sini nih auto lovers ya. Nah ini auto lovers ya, ini adalah tampilan dari instrumen panelnya lah ya, kita bisa bilang seperti itu, atau cockpitnya nih auto lovers ya. Nah, jadi kalau yang saya suka juga kembali lagi untuk ke Mazda, dia walaupun kelihatannya banyak untuk kayak tombol-tombolnya, tapi aslinya tuh dia cukup straightforward lah, bisa kita bilang seperti itu ya. Jadi dimana kalau untuk dia untuk driving wheel-nya dia bulat ya. Dimana kalau menurut saya sih ini tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar nih. Dan kalau untuk konfigurasinya dia itu di sini ada lampu sen dan juga kalau di sininya ada untuk wipernya lah ya. Jadi tentunya karena ini mobil Jepang jadi konfigurasi sennya masih di kanan nih. Dan juga untuk mobil ini otomatis tapi dia sudah ada pedal shifternya. Dimana kalau tidak salah tuh dia sekitar 8 speed lah, 8 speed gitu ya. Di sini kembali lagi, tadi saya sudah bilang sudah ada adaptive cruise controlnya nih. Dimana untuk adaptive cruise controlnya itu dia start from 0 km/h gitu ya. Jadi mana kebanyakan kan pasti ya 30, 20, dan itu pun juga sudah masuknya adaptive cruise control di series mereka yang high end gitulah. Nah, tapi kalau untuk ini dia itu sudah bisa dari 0 km/h ya. Jadi benar-benar berhenti tapi masih tetap bisa jalan lagi nih. Dan juga ini berikut adalah untuk tampilan dari speedometer ya, dimana kalau kita ganti driving mode dia juga langsung kelihatan di sini nih atau ya. Ini sekarang saya sedang menggunakan yang full EV. Dimana kalau full EV itu dia bisa sekitar 55 km lah range-nya ya. Itu range yang recommended dari pihak Mazda-nya nih. Tapi kalau menurut saya sih juga aslinya jangan dipakai sampai habis juga ya. Itu kayak semua orang juga sudah tahu. Dan juga mungkin yang mau saya point out lagi juga dia sudah ada head up display-nya nih atau lovers ya. Dimana untuk head up display-nya dia itu untuk warnanya dia tidak bisa diganti, tapi kalau menurut saya juga emang sudah paling benar sih warna putih ya. Dan mungkin kalau kita lihat di sini ya, dia ini berikut adalah tampilan kalau untuk transmissionnya nih. Di sini dia ada untuk transmissionnya, di sini ada untuk decline dan uphill assist ya. Di sini ada untuk kamera dan di sini dia untuk mengganti driving mode-nya nih. Dimana di sini tulisannya ada Mi Drive atau My Drive ya. Dan juga di sini dia tentunya sudah ada wireless charging nih lovers. Dan kalau di sini dia adalah untuk navigasi untuk main screen ya, dimana dia itu memiliki main screen yang berukuran sekitar 12 inch. Jadi ini menurut saya tuh dia di range dimana dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau di sini dia ada power connector lagi dan juga saya suka dia masih banyak shortcutnya nih dan dia juga shortcutnya yang benar-benar terpakai lah ya. Ini untuk air conditioningnya ternyata dan juga tentunya dia sudah dual zone ya. Jadi dia untuk yang belakang dia juga sudah independen. Dan di sini dia ada untuk storage-nya lagi nih atau lovers ya. Dimana dia ini aslinya tidak terlalu besar, tapi karena mungkin saya rasa ini lebih diperuntukkan kalau untuk mobile device ya. Dimana kalau di sini saya lihat sini ada untuk C plug ya atau Type C connector. Jadi ada dua, jadi bisa dua HP sekaligus nih. Jadi tidak berebutan lah gitu ya. Dan kalau untuk passenger depannya, dia itu konfigurasinya tidak terlalu berbeda dengan driver seat-nya ya. Cuman bedanya di sini ada glove box-nya nih lovers. Seperti itu, dimana dia glove box-nya juga lumayan besar dan dia juga sudah slow open. Jadi tidak gubrak gitu ya kalau kebuka. Dan kalau di atas ada untuk shade ya atau kacamata dan dia di sini itu adalah untuk tanda misalnya yang belakang belum pakai seat belt gitu ya. Jadi ketahuan nih karena kan kembali lagi ini konfigurasinya tuh family SUV gitu lah. Family performance SUV saya tambahin lagi.
Dan juga dia di sini ada pengaturan kalau untuk panoramik dan juga sunroofnya, dimana dia kebukanya itu bener-bener sampai belakang nih atau lovers ya. Mungkin kita langsung lanjut ke middle passenger seatnya atau lovers ya. Dan berikut adalah dari tampilan middle passengernya ya. Oke, nah ini auto lovers ya. Ini kembali lagi ya, dia karena memang unit terbesar dari Mazda dan dia itu untuk perbedaan dengan si X60 tuh kalau nggak salah dia perbedaan panjang itu sekitar 25 cm. Kenapa? Karena kan kembali lagi dia sudah third row tapi dia tentunya lebih panjang karena tidak akan sacrifice kenyamanan dari middle passengernya nih. Dan ini saya bener-bener merasa nyaman banget. Karena ini saya tingginya tuh sekitar 184 cm dan ini juga belum diganti nih ya. Untuk konfigurasinya, untuk legroomnya ini saya bener-bener lebih dari 5 jari ini. Dan juga untuk bawahnya ini saya bener-bener bisa sampai depan gitu ya. Dan juga untuk seatnya ya, seatnya itu bener-bener kerasa enak karena dia juga tentunya seatnya sudah ventilated seat nih kalau untuk yang row tengah dan juga yang depan tentunya. Dan pertama mungkin yang saya point out dia di sini sudah ada privacy blindnya ya. Ini memang kayaknya suatu fitur yang sudah tidak boleh ketinggalan kalau untuk SUV high end zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau untuk di tengah dia ada bottle holder nih, ada 2 dan ada storage lagi nih. Dimana kalau yang di belakang ini storage-nya dia lumayan besar nih ya, dia sampai bawah. Tapi ini dia tidak ada power connector, tapi mungkin ini kalau storage yang ini benar-benar memang diperuntukannya kalau untuk lebih tidbits gitu ya, atau mungkin barang-barang. Dan dia saya tadi juga sudah mention dia sudah dual zone nih. Dia berarti kalau untuk tengahnya dia sudah ada climate control sendiri, jadi tidak berebutan dengan yang depan. Dan juga di sini sudah ada power connector 2 nih ya, dimana dia Type C. Dan dia juga sudah tentunya ISOFIX nih ya. Jadi sudah aman ya auto lovers ya buat auto lovers yang membawa buah hati. Jadi dia sudah ada untuk hook pointnya untuk baby carrier nih ya. Nah mungkin langsung aja kita move ke passenger paling belakang atau third row seat. Oke auto lovers, ini sekarang saya sudah di third row-nya. Dimana ini untuk third row ini juga masih lumayan spacey nih auto lovers ya. Karena mungkin kalau untuk yang third row tuh biasanya lebih ke buah hati auto lovers ya atau anak-anak. Jadi mungkin mereka pun saya rasa ini tetap happy nih kalau di sini karena kembali lagi saya terasa tidak teranak tirikan dengan passenger seat yang di depan nih lovers ya. Karena di sini dia tentunya masih ada climate controlnya juga nih, dia ada bottle holder dan juga yang paling penting kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya, dia tetap ada power konektornya nih di sini. Dan juga untuk overall design dari seatnya itu dia kebawa sampai seat paling belakang nih lovers ya. Nah, mungkin kan kita udah lihat semua nih ya untuk dari interiornya. Mungkin langsung aja kita lihat nih ya. Yang bener-bener matters dari Mazda CX-80 ini yaitu engine bay-nya. Dimana kembali lagi dia sudah PHEV nih atau lovers. Langsung kita lihat. Nah, langsung aja kita cek. Biasanya kalau hybrid sih engine bay-nya gede nih. Nah, bener engine bay-nya gede. Dia masih ada sisanya ya. Dan dia ini sudah hydraulically assisted ya. Jadi enak banget nih buat yang mau buka-buka engine bay-nya. Dan pertama mungkin saya point out dia sudah ada engine dampener juga nih ya, jadi meredam. Tapi yang saya sudah coba tadi sih dia memang sudah engine-nya halus gitu ya, tapi mungkin akan lebih ketahuan saat nanti kita test drive nih. Untuk pertama saya point out dia di sini ada engine cover-nya ya. Nah, dia ini untuk engine-nya itu dia sudah 4 silinder ya, jadi 2500. Dan kembali lagi ya tadi sudah 2500 didukung dengan motor hybrid, jadi udah benar-benar paket komplit lah ya. Jadi buat city driving enak dan juga untuk keluar perkotaan ataupun misalnya ke tol-tol lah. Ini kalau menurut saya sih untuk nyalip-nyalip di tol sih udah lebih banget dari cukup ya. Jadi kalau di tol tuh saya yakin juga nggak bakal ketinggalan kalau buat urusan salip menyalip nih. Dan yang pentingnya juga pasti fun to drive ya. Mungkin nggak usah lama-lama nih di engine-nya, langsung aja kita buktiin nih kalau si X80 itu tuh dari segi comfort, fun to drive, dan driving karakteristiknya nih auto lovers. Nah, nih auto lovers ya, kita sekarang sudah mengendarai CX-80 dan sekarang saya bersama Mas Chandra nih ya, dari Mazda BSD nih Mas ya? Betul. Oke. Nah, ini Mas Chandra nih, ini kalau untuk CX-80 nih dia emang ada mode off-roadnya ya? Betul. Untuk di Mazda CX-80 PEP ini kita ada 4 mode. Okay. Kita dari normal, EV, terus sport, dan off-road, Mas. Oke. Oke. Nah, ini kita mumpung lagi
daerahnya mendukung off-road nih, mungkin kita Oke. coba-coba dikit nih. Boleh. Dan kalau kan udah gitu kan ini sudah all wheel drive ya. Betul. Kembali lagi nih apa kalau misalnya auto lovers bener-bener suka ya keluar jalan tipis-tipis lah ya. Oke. Ini kayaknya bener-bener membantu banget nih karena kembali lagi dia ini kan tadi kalau nggak salah tuh dia wheelbase-nya udah sekitar 3.000 ya. Jadi kalau menurut saya tuh kalau udah wheelbase 3.000 dia untuk ground clearance-nya pasti juga sudah lebih sedikit di atas mobil-mobil biasa nih. Dan juga kalau udah ganti off-road ini memang kerasa dari power delivery-nya tuh lebih instan gitu loh ya. Karena kan dia mainnya di torque ya. Karena kan kembali kalau off-road tuh kita suka gasnya tuh kayak zet 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 ya. Betul. Nah, ini mungkin kita sedikit coba-coba nih ya. Ini karena dan kembali lagi di sini mungkin saya nyalain juga nih. Dia ada traction controlnya nih. Iya. Karena kembali lagi nih kalau pasir-pasir nih kerasa banget. Tapi sih ada ya kalau justru off-road mereka traction controlnya dimatiin. Iya, Karena raw betul. powernya biar lebih kerasa. Nih, misalnya kita kayak gini. Nah, ini juga kalau untuk turning radiusnya saya juga lumayan suka ya. Dia jadi tidak terlalu terhalang juga nih. Nah, ini mungkin saya coba nih kalau traction controlnya saya matiin nih. Nah, dia lebih terasa nih ya, terasa lebih ganas. Dan juga ini mungkin buat total lovers yang lihat ini juga ini apa dia medannya dia tidak begitu rata juga ya dan juga Iya. kita rasanya ini jadi suspensinya enak nih. Dia tidak apa ya bener-bener kerasa banget getarannya ya. Jadi tetap comfort ya. Apalagi kan biasanya kalau Mazda emang untuk suspensinya itu yang sudah terkenal nyaman gitu ya. Nyaman. Salah satu pelopor suspensi nyaman lah. Ini jadi bener-bener kita tetap comfort ya. Tapi yang terpenting juga tentunya tetap fun to drive. Fun to drive, betul. Iya. Kenyamanan. Nyaman, itu dia. Nah, ini juga ini kita melewati ini bener-bener nggak rata loh ini atau persen. Ini ya kita mensimulasikan jalan kampung halaman mungkin ya. Betul. Buat yang suka mudik, Mudik, iya. Karena kan kampung kembali lagi halaman. ini family SUV ya, Mas. Betul. Jadi Iya. bener-bener kepake banget nih. Pakai banget. Apalagi kalau kampungnya di pelosok-pelosok ya. Iya, itu dia. Atau turun tambang mungkin. Curagan. Iya. Ini kembali lagi ini bener-bener kerasa banget nih auto lovers ya. Nah, ini mungkin kita coba lagi nih. Nah, ini mungkin kita akan coba sedikit akselerasi dan kita coba untuk agak sedikit turn ya. Ini kita traction control sudah saya matikan. Oke. Nah, ini bener-bener kerasa dia power delivery-nya lumayan instan ya kalau mas ya. Karena biasanya kalau ini nih misalnya saya nyalain lagi TCS-nya, traction control-nya. Nah, ini aslinya terasa sedikit hambatan tapi karena memang sudah kembali lagi ya, ini 2500 cc jadi power delivery-nya rasanya enak nih auto lovers ya. Jadi kembali lagi buat auto lovers yang memang penikmat all wheel drive gitu ya. Dan juga suka ke off-road tipis-tipis, saya rasa si X80 ini juga bisa jadi pertimbangan nih ya. Buat auto lovers yang benar-benar suka tipis-tipis off-road lah. Nah, ini mungkin karena kita udah coba nih ya off-roadnya, langsung aja kita coba ke jalan nih ya. Oke nih auto lovers, ini mungkin kita sudah ke jalan ya. Dan mungkin karena kan kita sudah ke jalan, saya mau coba kalau mode EV aja nih. Ya. Wah, ini langsung kerasa nih ya. Mesinnya hilang. Dan tentunya yang paling kerasa torque-nya tuh bener-bener kerasa nih auto lovers. Dan juga kalau untuk seatnya nih saya juga lumayan nyaman ya karena kan kembali lagi ini juga seatnya sudah elektrik dan juga sudah ventilated nih auto lovers ya. Untuk mode EV-nya ini bener-bener EV nih ya, tidak ada bantuan dari engine sama sekali. Jadi feel EV-nya tuh bener-bener kerasa nih auto lovers ya. Dan juga dia untuk torque-nya ini akan saya taruh di sini. Itu dia untuk torque-nya juga lumayan ya, dia sudah lebih dari cukup kalau untuk city driving lah ya. Jadi kembali lagi sudah benar-benar nyaman nih auto lovers. Nah, ini mungkin apa karena kita sudah mulai masuk jalan nih, saya pengen nyoba kalau Mode mode sport. sport nih ya. Kita coba ya kegagahan dari mesin 2500 cc-nya. Oh ya, auto lovers. Dan juga dia mungkin karena memang sudah kembali lagi nih ya, auto lovers bisa lihat ini kita agak ramai kondisinya, tapi nggak usah khawatir karena kalau untuk Mazda CX-80 ini atau CX-80 ini sudah ada fitur
see-through kameranya ya, Mas Chandra ya. Betul. Jadi kembali lagi itu sudah meningkatkan keamanannya lah ya. Betul. Apalagi kalau situasinya lagi rame banget nih kayak gini nih ya. Nah ini mungkin kita coba kameranya nih, tampilkan. Nah seperti ini nih kameranya. Dia kameranya bisa diganti-ganti ya, bisa dari depan, bisa yang belakang, dan juga bisa 360 nih. Kembali lagi ngomong-ngomong soal safety, dia ini untuk ADAS-nya sudah yang paling lengkap ya. Dia juga sudah yang, berarti hitungannya sudah yang 21 ya, bukan yang 14 lagi ya. Iya, ini udah lengkap. Udah lengkap, udah paling lengkap lah. Jadi nggak usah khawatir lagi nih, karena ya tentunya udah mobil kekinian mah udah pasti aman ya Auto Lovers ya. Dan juga untuk buat Auto Lovers kembali lagi ya, mungkin mudik atau apa, ini sudah ada adaptive cruise control yang tadi saya dikasih tahu Mas Chandra, dia bisa dari 0 km ya Mas ya. Iya. Dia untuk mode sport ini, dia itu memiliki sekitar 8 percepatan atau 8 speed ya, dimana tanpa converter. ya tanpa converter. Jadi mungkin walaupun ini otomatis, tapi tersedia buat experience manualnya lah ya. Betul. Nah ini mungkin saya sedikit bahas lebih dikit ya. Nah ini dia juga, ini akselerasinya bener-bener kerasa nih ya. Nggak kerasa tiba-tiba udah 70 aja. Ini malah saya di pedalnya, saya stepnya ini lumayan light nih ya, tapi dia kayak gradual shift powernya tuh bener-bener instan gitu ya. Jadi kembali lagi ini fun to drive. Ini nggak kepikiran kalau ini tuh mobil yang 3 baris tempat duduknya. Jadi nggak kerasa gitu lah ya. Jadi bener-bener sesuai namanya nih Auto Lovers ya, dia ini fun to drive. Dan juga tentunya untuk mobil ini dia itu juga sudah ada regenerative braking-nya Mas ya. Betul. Jadi suatu saat baterainya udah habis dan kalau pengen dicas terus di station chargingnya tidak ada, itu kita bisa pakai itu dari sistem regenerator pengereman. Oke. Gitu. Kembali lagi lebih mendukung efisiensinya lah ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk dibawa ke luar kota ini sangat rekomen, aman. Iya betul-betul. Gitu. Nah ini bukan kita udah tes-tes banyak nih, kita boleh tanya ke rinci-rinciannya boleh nih Mas? Oke, boleh. Nah ini dia berarti kalau untuk OTR ini berapa nih Mas? Oke, kalau untuk OTR Jakarta itu di 11.99.900 Mas. Oke. Nah itu kita untuk CX80 PEP ini kita ada dua tipe. Ada tipe Kuro dan tipe Elite. Itu kita untuk on road-nya sama. Oke. Dan spesialnya lagi kita untuk semua warna tidak ada tambahan harga. On road-nya sama seperti itu. Oke. Nah untuk masalah garansi dan free service-nya, kalau untuk CX80 ini kita untuk garansinya 5 tahun atau 150.000 km. Oke. Dan untuk free service-nya selama 3 tahun atau 60.000 km. Mana yang mencapai duluan? Ya? Dan untuk garansi baterainya, khawatirnya kan biasanya baterainya nih. Iya, betul. Nah, untuk baterainya kita garansinya di 8 tahun atau 160.000 km. Oke, mana yang tercapai duluan? Betul. Ya? Oke. Nah, ini kalau nggak salah tuh Mazda tuh punya moto ya, Mas Chandra ya. Apa kalau nggak salah motonya, Mas? Imagination Drive Us. Oke. Dan juga, dan juga ada Jinba apa tadi? Jinba Itai. Itu artinya apa tuh? Untuk Jinba Itai ini jadi maksudnya itu kesatuan dari pengemudi dan si mobil ini Mas. Seperti itu. Contohnya kayak kuda dan pengendaranya seperti itu. Jadi satu kesatuan. Kita pengen mengucapkan terima kasih juga nih sama Mazda BSD nih Mas ya. Iya. Dan juga jadi buat Auto Lovers yang pengen penasaran gitu ya, bisa langsung kontak dan juga bisa langsung main aja Mas ya. Iya, main aja atau langsung janjian dengan saya dengan Chandra. Iya, pokoknya Mas Chandra selalu ready lah ya. Ready terus. Oke. Ya, itu tadi untuk Instagramnya tadi Mazda BSD City, jangan lupa di-follow juga Auto Lovers. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di autorich.indo untuk Instagram dan TikTok namanya sama. Sekian dari saya, Duet Adi untuk hari ini, dan thanks for watching. Bye-bye.